Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan sejati karomah, para subscriber Tanbih Channel yang selalu setia menonton tayangan kami. Kali ini kita akan mengupas salah satu tempat patilasan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang ada di Desa Manis Kidul, Kecamatan Cibulan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seperti apa sejarahnya? Ikuti terus perjalanan kita sampai selesai. Kita akan gali sejarahnya. Tapi sebelumnya, kami mohon dukungannya agar kami bisa terus berbagi informasi kebaikan kepada sesama dengan cara tekan subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan semoga menjadi amal kebaikan buat para ikhwan semua. Subscribe gratis kok. Inilah pelataran parkir di area wisata Cibulan. Objek wisata Cibulan merupakan salah satu objek wisata tertua di Kuningan. Objek wisata ini diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1939 oleh Bupati Kuningan saat itu, yaitu Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad. Dan wisata ini tergolong objek wisata religi dan destinasi. Di dalam objek wisata ini terdapat dua kolam besar yang berbentuk persegi panjang. Kolam renang pertama berukuran 35 x 15 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 meter. Sedangkan kolam kedua berukuran 45 x 15 meter persegi yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkedalaman 60 cm dan bagian kedua berkedalaman 120 cm. Airnya sangat jernih karena dari mata air pegunungan langsung. Setiap kolamnya dihuni oleh puluhan ikan-ikan yang berwarna abu-abu kehitaman dan disebut sebagai kancrabodas atau ikan dewa. Ukurannya berbagai macam, mulai dari yang panjangnya 20 cm hingga 1 meter. Ikan dewa ini bentuk kepalanya seperti ikan emas. Badan dan sisiknya menyerupai ikan arwana. Ikan dewa ini sulit ditemukan di tempat lain. Jumlahnya tidak sedikit, ada sekitar puluhan ikan dewa di sini dan airnya sangat jernih. Bahkan batu dasar kolam di dasar air bisa terlihat jelas dan ikan-ikan dewa ini berenang secara berkelompok. Dan uniknya, meskipun ikan-ikan dewa ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat karena bentuk dan keberadaannya yang langka, namun pengunjung juga boleh memberi makan dan berenang bersama ikan-ikan itu. Jika penasaran, pengunjung bahkan bisa merasakan sensasi dicium ikan-ikan ini. Tentunya dengan bantuan seorang pawangnya ya, jangan sendirian. Ikan dewa adalah sejenis ikan yang dikeramatkan oleh penduduk di sekitar wilayah Desa Manis Kidul karena dipercaya mempunyai keistimewaan tertentu. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Manis Kidul dan masyarakat Kuningan pada umumnya, ikan dewa yang ada di kolam Cibulan ini konon dahulunya adalah prajurit-prajurit Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ikan itu memang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan dari prajurit Prabu Siliwangi. Hal ini berkaitan dengan salah satu dongeng Sunda yang meriwayatkan tentang kematian Prabu Siliwangi dan pengikutnya, yang dianggap tidak sebagaimana umumnya manusia, karena menurut kisah itu Prabu Siliwangi dan pengikutnya melakukan moksa atau ngahiyang.
Moksa sebetulnya adalah istilah kuno dalam agama Hindu dan Buddha yang bermaksud bersatu dengan dewa tertinggi. Dalam kepercayaan Hindu, orang yang moksa badan dan jiwanya melebur bersama dewa tertinggi sehingga ia menjadi bagian dari dewa. Orang yang berhasil melakukan moksa, maka ia akan terhindar dari reinkarnasi atau terhindar hidup kembali ke dunia dalam wujud manusia atau makhluk yang lain. Dahulu, sejumlah prajurit Prabu Siliwangi dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Sunda ada yang menjelma jadi harimau di hutan Sancang yang sekarang masuk menjadi wilayah Kabupaten Garut, dan ada yang menjadi ikan, kemungkinan besar di lokasi ini. Singkat cerita, konon ikan-ikan dewa ini dari dulu hingga sekarang jumlahnya tidak pernah berkurang maupun bertambah. Apabila kolam dikuras, ikan-ikan ini akan menghilang dengan sendirinya entah kemana. Namun saat kolam ini diisi air, mereka akan kembali lagi dengan jumlah seperti semula. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, sampai saat ini yang jelas tidak ada yang berani mengambil ikan ini karena ada kepercayaan bahwa barang siapa yang berani mengambil ikan-ikan tersebut akan mendapatkan kemalangan atau malapetaka. Selain kolam dengan ikan dewanya yang jinak, di sudut barat pemandangan ini juga terdapat 7 sumur mata air yang dikeramatkan yang bernama 7 sumur. 7 mata air ini berbentuk kolam-kolam kecil yang masing-masing mempunyai nama tersendiri, yaitu sumur ke-1 disebut sumur kejayaan, yang kedua disebut sumur kemuliaan, yang ketiga disebut sumur pengabulan, yang keempat disebut sumur Cirancana, yang kelima disebut sumur Cisadane, yang keenam disebut sumur kemudahan, dan yang ketujuh disebut sumur keselamatan. Di antara ketujuh sumur itu, konon ada salah satu sumur yang berisikan kepiting emas, yaitu sumur keempat atau sumur Cirancana. Apabila ada orang yang sedang mujur dan dapat melihat wujud dari kepiting emas itu, maka segala keinginannya akan terkabul. 7 mata air itu terletak mengelilingi sebuah petilasan yang konon merupakan petilasan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yaitu raja dari kerajaan Pajajaran. Ketika ia beristirahat sekembalinya dari perang, beliau bersemedi di tempat ini. Petilasan itu berupa susunan batu seperti menir dan 2 patung harimau loreng, lambang kebesaran Raja Agung Pajajaran. Maung atau harimau punya posisi yang cukup dalam bagi kesadaran orang Sunda. Kita bisa menemukan Maung menjadi nama tempat di kawasan Jawa Barat seperti Cimaung dan Cimacan yang bisa ditemukan di beberapa daerah seperti Garut, Subang, Banjaran, Cianjur, dan lain-lain. Lambang Kodim Siliwangi sampai klub sepak bola kebanggaan warga Jawa Barat yaitu Persib yang dijuluki Maung Bandung. Simbol maung yang melekat dalam alam pikiran masyarakat Sunda pada umumnya dikaitkan dengan legenda Ngahiang atau moksa atau menghilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang ketika dikejar bala tentara Islam dari kerajaan Banten dan Cirebon. Peristiwa ini mengisyaratkan mulai masuknya pengaruh Islam di Tatar Sunda. Dalam legenda ini juga disebutkan sebelum benar-benar menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang dikenal dengan Ugawa Wangsit Siliwangi ini diantaranya
memuat pesan Siliwangi tentang masa depan wacana Pajajaran di masa depan yang berbunyi mimiti poe ieu Pajajaran leungit ti alam hirup leungit dayeuna leungit nagarana Pajajaran moal ninggalkeun tapat jabati ngaran pikeun nu mapai sebab bukti anu kari bakal rea nu malungkir tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya anu leungit kapanggih deui nya bisa ngan mapaina kudu make amparan tapi anu marapaina loba anu arieu aing asa pang pinterna asa pang nyahona asa pang goibna mudu aredan heula yang artinya dari mulai hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak menolak. Tapi suatu saat akan ada yang akan mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar. Tapi sayangnya yang menelusuri banyaknya yang sok pintar dan sombong dan sok tahu tentang masalah goib. Sedangkan yang tahu masalah goib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian ngahiang atau moksa, salah satu bunyi wangsit yang populer di saat ngahiang di kalangan masyarakat Sunda, yaitu lamun aing geus eueuh marengan sira tuh deule tingkah pola mau, yang artinya kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau. Sementara dalam babad Siliwangi diterangkan bahwa Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi. Silih berarti berganti nama atau gelar. Hal ini bersesuaian dengan prasasti batu tulis yang menerangkan bahwa Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata 2 kali dinobatkan. Pertama, ia dinobatkan dengan menggunakan nama Prabu Guru Dewata Prana, lalu namanya diganti ketika dinobatkan untuk kali kedua. Ini tanda peringatan untuk peninggalan dari Prabu Ratu Suwargi. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi ia dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit di Pakuan dan yang mempersatukan 2 kerajaan antara Kerajaan Galuh dan Pakuan. Beliau anak Rahiang Dewa Niskala yang mendiang di Gunatiga, cucu Rahiang Niskala Wastu Kencana yang mendiang ke Nusa Larang. Dan wangi arti harfiahnya adalah sengit. Sengit, harum atau wangi karena kemasyhuran raja terletak pada namanya yang resmi. Sebab upacara penobatan biasanya harus diikuti dengan penepatan nama resmi. Hal ini salah satunya yang mendasari keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bersalin rupa menjadi harimau. Secara siloka, harimau juga bisa diidentifikasi sebagai 2 karakter. Yang ke satu karakter pemberani dan yang kedua karakter menyayangi keluarga. Poin kedua dari karakter itu yaitu menyayangi keluarga berkaitan dengan pilihan Prabu Siliwangi yang konon memutuskan untuk mundur atau tidak melawan pasukan Islam karena menghindari pertumpahan darah. Alasannya pengejarannya itu dipimpin oleh Kian Santang, yaitu salah satu putra Prabu Siliwangi.
Karena Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang memiliki karakter yang sangat menyayangi keluarga, bahkan rela mengorbankan segalanya demi keluarga. Dan disinilah Prabu Siliwangi pernah bersemedi di 7 sumur ini. 7 sumur dan petilasan Prabu Siliwangi ini sering dikunjungi orang untuk berziarah, terutama pada malam Jumat Kliwon atau selama bulan Maulud dalam penanggalan Hijriyah. Mereka percaya bahwa air itu, tempat itu akan membawa berkah dan dapat mengabulkan permohonan mereka. Tapi mereka pun mengatakan ini hanyalah sebuah perantara, karena sesuatu tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekilas sejarah sumur 7 keramat patilasan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang berada di Desa Manis Kidul, Kecamatan Cibulan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Anda bisa datang ke wahana wisata ini, dapat dicapai dari kota Kuningan dan dari kota Cirebon. Terletak di jalur Jalan Raya Pantura Kuningan Cirebon. Kondisi jalan umumnya beraspal dengan baik, dapat dilalui kendaraan roda 2 dan 4 dengan jarak rute perjalanan yang indah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai